Jadi Allah itu melihat, ciri Tuhan melihat. Melihatnya qadim. Qadim itu apa? Dari dulu melihat, sekarang melihat, sampai nanti melihat. Dan melihatnya tidak sama dengan makhluknya. Maka bagi muslim yang yakin Tuhannya itu bersifat basar, melihat, maka dia harus muncul dalam aplikasi dan implementasi kehidupannya muraqabah, merasa dikontrol, dilihat oleh Allah. Ya Rabbi bil Mustafa ballighna qasidana wa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi 'allimna ma yanfa'una wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika sholihin. Amin Allahumma amin. Wasaniyata asyarata al-basar. Betul itu. Adapun sifat wajib Allah yang ke-12, yaitu sifat basar. Wahia sifatun mawjudatun qadimatun qaimatun bidati maulana yubsiru bihi kulla mawjudin inkisyafan taman ghayran kisyafil ilmi wassamai yubsiru bi ghairi ainaini wa khidqatin wa la yaghibu an ru'yatihi mar'iyun wa intaqqa wa la yadfa'u ru'yatahu zalamun wa yastahilu alaihi al-amal. Basar adalah sifat yang mawujud, yang qadim, yang tetap pada zat Allah Tuhan kita, yang mana Allah melihat dengan sifat basar akan segala yang ada dengan terbuka nyata yang sempurna, di luar terbuka nyata dengan sifat ilmu dan sifat sama. Allah melihat dengan tanpa dua biji mata dan kelopak mata, dan tidak hilang dari penglihatan Allah oleh sesuatu yang dilihat sekalipun kecil, dan tidak menghalang-halangi akan penglihatan Allah oleh gelapnya tempat. Mustahil atas Allah buta. Wallahu a'lam bishawab. Segini kita baca. Bapak, Ibu, Saudara, keluarga besar Majelis Nurul Yakin Karangtengah, moga kita semuanya diberikan
tauhid yang bagus, kemantapan iman kepada Allah yang bagus dengan segala asma dan sifatnya, sehingga hidup kita penuh dan berlimpah barokah. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini insya Allah kita akan membedah sesi pertama dari 3 sesi dalam setiap sifat wajib Allah, dan malam hari ini memasuki pembahasan sifat basar. Wajib menurut akal, logika sehat tidak bisa tolak bahwa Allah bersifat basar. Akal sehat bakal berkata Tuhan itu mesti bersifat basar. Basar itu artinya melihat. Sulit diterima kalau Tuhan itu buta. Mustahil kalau Tuhan itu buta. Kenapa sulit diterima? Sebab buta kekurangan. Yang ngaji nih, ada nggak yang pengen buta? Enggak ada. Kenapa nggak mau buta? Iya, karena buta kekurangan. Makhluknya aja ogah buta. Masa yang disembah buta? Kagak lihat mana yang ibadah, mana yang kagak, mana yang benar, mana yang bohong, mana yang zalim, mana yang dizalimi. Masa Tuhan ora lihat? Sulit difahami oleh akal. Karena itu seorang muslim yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, wajib menanamkan di dalam hati sanubarinya keyakinan yang mantap, keyakinan yang kuat bahwa Allah bersifat basar. Orang yang umurnya 15 tahun. Ini yang ngaji udah 15 tahun belum? Belum wajib. Yang wajib itu yang umurnya 15 tahun ke atas. Wajib kudu percaya, kudu ditanemin, ditancepin di dalam hati, jangan sampai geser, goyang, ragu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala melihat. Jadi melihat itu apa? Melihat itu sifat Allah. Apa itu sifat? Sesuatu yang nempel pada zat. Apa itu zat? Sesuatu yang ditempeli sifat. Kalau pici yang saya pakai ada 2 nih, ada sifat, ada zat. Apa itu sifat? Warna putih yang nempel pada benda pici. Apa itu pici? Pici itu benda yang ditempeli sifat warna putih. Allah kayak pici? Bukan. Biar paham, memahami mana sifat,
mana Asmaul Husna. Ada nama Allah, ada sifat Allah. Pertemuan yang lalu dijelaskan nama dan sifat seringkali berbeda pada kita. Ada namanya soleh, kelakuannya musingin. Apaan? Namanya kan cakep, sifatnya iya megelin orang tua. Namanya bagus, namanya. Ada orang namanya Arif Budiman, kan cakep ya. Kudunya juga Arif, punya budi. Enggak, megelin. Begitu. Ada yang kayak begitu. Nama dan sifat tidak sama. Kalau sifat sesuatu yang nempel pada zat. Kalau Asmaul Husna hubungannya dengan fi'lullah, pekerjaan Allah. Maka Allah yang mengangkat derajat, Allah juga yang menurunkan derajat. Ada lawanannya. Allah yang ngeluasin rezeki, Al-Basit. Allah juga Al-Qabid, yang bikin seret rezeki. Itu namanya perbuatan. Larinya kalau asma. Kalau sifat larinya pada sifat zat, ciri mendasar Tuhan. Begitu. Basor melihat sifat Allah. Qadim. Qadim itu apa? Qadim itu dulu melihat Allah. Allah tuh dulu melihat, sekarang melihat, nanti melihat. Itu sifat basornya Allah. Enggak kayak kita, dulu enggak lihat, pelan-pelan mata kita melihat, lama-lama kagak lihat. Lama-lama borok orang lain, cucu sendiri enggak tahu. Lama-lama itu kita. Lu ini siapa ya? Aduh kong, saya cucu engkau. Masya Allah, enggak lihat. Tapi kalau sama duit, lihat banget tuh singkong. Jadi milih lihatnya. Jadi Allah itu melihat. Ciri Tuhan melihat. Melihatnya qadim. Itu Tuhan. Qadim itu apa? Dari dulu melihat, sekarang melihat, sampai nanti melihat. Dan melihatnya tidak sama dengan makhluknya. Itu ciri Tuhan. Kalau makhluknya ada matanya, ada bola mata nih, yang kayak begini, bisa rabun mata, bisa katarak, bisa glukoma. Yang ada begininya nih, namanya bukan Tuhan, tapi ciptaan Tuhan. Andai disembah, namanya dipertuhankan, bukan Tuhan. Sama apa beda menurut bapak dan ibu, ustadz dan diustadkan? Sama beda? Apa diustadkan? Dianggap sebagai ustadz, padahal pemburu hantu. Dandanannya pakai gamis, pakai sorban. Dianggap namanya diustadkan. Sama apa beda antara Tuhan dan dipertuhankan? Apa dipertuhankan? Dianggap sebagai Tuhan, padahal
bukan Tuhan. Ciri Tuhan melihat, dan melihatnya beda dengan makhluknya, dengan ciptaannya. Karena itu melihatnya Tuhan tanpa bola mata kayak kita, dengan zatnya. Yang kayak begini bisa katarak, kudu ada dokter mata Tuhan. Bisa glukoma, bisa keliru lihat. Mata begini nih seringkali salah lihat. Mata begini, ada orang naik Mercy hitam metalik lewat di depan Raden Saleh, lewat pagi-pagi nongkrong di depan keuangan tuh, lihat naik Mercy cakep, kata kita nih gara-gara mata, itu orang-orang kaya. Tuh ini nih salah. Padahal itu orang karyawan bengkel yang nyobain mobil, disuruh bosnya, habis dibetulin. Orang kaya bukan? Lah bukan. Gara-gara mata ini sering salah lihat. Ada orang kurus banget, pasti puasa mulu. Belum tentu. Ya Allah, makan aja 5 piring, cuman cacingnya banyak di perutnya, jadi kurus mulu. Nih mohon maaf, apa yang kurus? Belum tentu. Mata ini kadang salah iya. Seringkali nganggap orang seneng, padahal susah. Yang pandai ditutupi dengan rintikan air hujan, ditatak dianggap dia basah karena hujan, padahal lagi menangis cuman tertutupi dengan tetesan hujan. Mata ini sering ketipu. Ada orang anak muda main ke rumah kita bawa motor PCX, nih layak diambil mantu nih. Besok main lagi NMAX, besok main lagi, ganti-ganti. Berarti duitnya banyak, layak diambil pas diambil mantu naik sepeda. Motornya mana? Nyobain doang. Karena saya kerja di bengkel, jadi udah betul, lumayan belum diambil, main. Waduh, salah. Ini mata begini, salah lihat. Tanpa kelopak mata kayak kita. Kalau begini namanya ciptaan, jangan disembah. Hebatnya kayak apa kek? Kalau ada matanya kayak begini, seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hebat, akhlaknya mulia, pribadinya luhur, karakternya cakep, tapi ada matanya, dia manusia, ciptaan Tuhan, bukan Tuhan. Tak layak makhluk nyembah makhluk. Makhluk harus nyembah yang nyiptain dan punya sifat pas. Oleh karena Tuhan itu melihatnya nggak sama dengan makhluknya, maka beda melihatnya Tuhan. Kecil dilihat oleh Tuhan, biar kecil kelihatan kecil. Kalau kecil hendak kelihatan. Kayak virus corona kecil, kita mah kagak lihat. Percaya ada virus corona? Kalau ditanya begitu, saya percaya. Jangankan virus corona yang kecil, yang bisa dilihat di lab, kalau pakai mikroskop ada bentuknya itu virus. Jangankan model begitu, malaikat
yang sampai detik ini belum ada lab mana, ini malaikat nih, belum ada. Percaya ada namanya malaikat yang gak bisa dideteksi oleh lab. Percaya apalagi virus yang barang nyata, cuman karena kecil mata kita nggak lihat, perlu tambahan uji laboratorium. Ada begitu. Allah melihat, lihat. Tidak ada yang hilang dari penglihatan Allah sekecil apapun. Saudara sodako 1.000 rupiah dilihat oleh Allah. Walaupun orang 1.000 dapat apa? Allah tidak. Lihat, punya nilai. Kau tanam jeruk, buah jeruk. Kau tanam berenuk, buah berenuk. Dilihat. Wala yadfa'u ru'yatahu dhalam, karena beda penglihatannya dengan kita. Gelap kayak terang buat Allah, sendiri kayak rame buat Allah. Biar kita sendiri nggak ada yang lihat, Allah lihat. Maka muslim tak perlu CCTV, nggak perlu muslim. Sebab di dalam dirinya ada iman CCTV, dilihat oleh Allah. Mau ngapa saya harus maksiat? Tuhan lihat, malu sama dia. Nikmatnya banyak diterima, lalu kemudian kugunakan untuk maksiat. Betapa bodohnya saya. Begitu muslim. Kalau kecil deket kagak lihat, jauh boro-boro. Deket gelap kagak lihat, gelap. Tapi Allah beda. Bagi Allah gelap kayak terang, terang kayak gelap. Bagi Allah kecil kayak gede, gede kayak kecil. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu, kata Quran. Siapa orang berbuat kebaikan sekecil apapun, dia bakal melihat, karena Allah udah lihat. Dia yang melakukan dan tidak ke diri. Itu namanya basar. Maka kita jadi muslim yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, wajib tertanam di dalam hati kita bahwa Tuhan itu melihat kita. Jangankan wujud kita, yang di dalam hati aja dilihat oleh Allah. Dalam hati. Dan Tuhan tidak buta. Maka seorang muslim yang yakin Tuhannya bersifat basor, enggak bakalan ngiri kepada orang lain. Warungnya laris, Tuhan lihat, kita enggak ngiri sama dia. Enggak ngiri. Lagi juga kayak saudara-saudara orang Karang Tengah, ngapa pengen jadi orang irian? Pengen jadi orang irian? Gak usah. Karang Tengah aja. Itu begitu, saudara. Kita nggak perlu sama orang khair-khair aja. Allah lihat. Ada orang jahat, ndak usah sumpahin biar mampus, ndak usah. Allah lihat kejahatannya. Wala tatma'an tahsuda ma lam tazra. Kata Imam Ghazali, jangan Anda berharap memanen yang Anda tidak tanam.
Yang Anda bakal panen hasil tanaman Anda. Anda nanamnya berenuk, Anda bakalan buahnya jeruk. Anda nanam jeruk, pastilah buahnya jeruk, enggak bakalan berenuk. Berbuat baik saja. Tuhan lihat dan tidak keliru cara Tuhan balas kita. Enggak keliru. Ada orang bilang, apa gua udah tahajud, sholat duha, ratib udah dibaca, dalail udah, tapi ngapa dagangan gua begini-begini aja ya? Ono yang depan rumah sholat 5 waktu aja kagak, ratib kayaknya boro-boro, dalail tahu juga apa kagak, tapi ngapa warungnya laris? Ini Tuhan tak adil. Ada nggak orang yang ngomong kayak gitu tuh? Halo, ini sepeda kurang kencang kayaknya. Ada nggak yang ngomong kayak begitu? Banyak nggak? Di majelis ini? Enggak ada, alhamdulillah. Takut ada doang. Begitu. Namanya enggak paham. Itu kenapa begitu? Apa Tuhan buta ya? Kagak bisa nganterin rezeki yang masing tahajud ini. Wah, tambah rusak. Kan mustahil Tuhan buta. Tapi ngapa dagangan gua? Itu namanya akhlak Allah. Seringkali kita juga nyontoh sama akhlak Allah. Seringkali kita punya anak 2, yang satu nakal, yang satu nurut. Dua artinya nakal, kalau enggak dikasih pintu rusak, piring hancur, kaca pecah, namanya juga bengak. Yang atuh nurut, dibilang ora ada, ya udah moga besok ada. Nurut. Dua-duanya minta motor NMAX warna putih. Kira-kira yang kita kasih duluan, yang nurut dulu apa yang nakal? Halo, yang nurut dulu apa yang nakal? Emang apa? Jadi yang nakal mau didul, yang nurut. Tapi kira-kira dikasihnya dengan senang hati atau terpaksa? Emang apa? Iya, gede. Saya sih belum punya anak, apa iya begitu ya? Baik. Kalau kita jadi RT, suruh bagi sembako sama pemerintah kota, kira-kira kita bagi duluan warga kita yang rese apa yang nurut? Tanya PRT. Yang rese. Kenapa yang rese? Ribet urusannya. Iya. Nah, begitu. Tuh Pak RT udah keluhannya keluar tuh. Saya sih bukan RT, apa ya begitu. Baik. Kalau ada orang bangun perumahan, properti, komplek rumah Sakinah Mawaddah Warohmah, panjang amat ini komplek namanya. Bangun perumahan,
Kalau kita bangun perumahan, yang pertama kali kita bagi kiai dulu, preman dulu. Nih jujur nih, kiai dulu, preman dulu. Emang apa? Rese. Saya si belum bisnis perumahan. Baik. Di bagian apa kerja kita? Perfilman. Baik. Kalau seorang sutradara film mau bikin satu lakon perfilman, kira-kira yang seneng duluan jagoan apa musuh? Jagoan apa musuh? Kalau jagoan belakang. Kenapa nggak jagoan duluan? Iya, enggak seru. Itu percis kayak orang pidato, paling cakepnya pidato. Kalau langsung bikin film, jagoan langsung menang. Apa pidato yang paling cakep? Saudara suruh pidato, mau ngomong apa? Saya ajarin amalan pidato yang begini nih, singkat padat luar biasa. Orang bakal terkagum-kagum sama saudara. Jadi saudara ngomong assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai, saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, cakep. Udah padat. Isinya apa? Udah yang ada di hati ente itu kayak begitu, ente wali dah. Udah, itu namanya singkat padat. Baru bikin film udah the end. Itu kalau jagoan menang begitu. Di mana-mana juga yang senang duluan musuh. Maka orang non muslim yang nggak nyembah Allah ama muslim suka kagum nih. Ngapa ya gua yang ibadah nyembah Allah, kayaknya jalan rezeki ini ya seret kayak jalan Raden Saleh kalau pagi sebelum corona. Emang begitu? Tapi ngapa dia nyembahnya aja bukan Allah, tapi usahanya maju? Kita paham, emang kita juga kerjain. Emang dia mah iya rese. Kalau yang rese mah duluan, tapi ujungnya di mana musuh? Iya kagak enak. Yang enak jago. Maka jadilah jago. Mukmin yang benar iman. Kalau orang mukmin dikasih kaya oleh Allah, bukan gaji, bonus, reward, gajinya kelak di akhirat. Dunia tidak layak untuk menggaji dari ibadah muslim yang dikerjakan. Itu reward saja, bonus, tar gaji di akhirat. Dunia enggak cukup untuk membalas ibadah yang diberikan. Saudara baca ratib, saudara baca dalail, rizkinya luas, bukan gaji, ntar akhirat bonus. Nyari gali sumur enggak dapat emas, enggak apa-apa. Emang gali sumur niatnya nyari air. Emas mah hikmah. Baca sholawat enggak dikasih kaya, ora apa. Emang niatnya biar dekat dengan Allah. Sebab cara dekat dengan Allah tidak ada cara kecuali satu pintunya, kudu lewat Nabi Muhammad. Biar dekat dengan Nabi Muhammad tidak ada cara tercepat kecuali la ilah. Biar apa? Biar Allah demen. Kenapa biar Allah demen? Kalau udah demen enak.
Jangankan minta, kagak minta juga dikasih. Karena demen, kayak anak muda pacaran. Mau makan bakso neng, lah kagak minta ditawarin. Kenapa tuh? Iya demen. Tapi kalau gedek kagak minta, boro kagak minta, minta berkali-kali. Dikasih nggak? Emang apa? Iya gedek. Bagaimana dalailan biar Tuhan demen? Kalau udah demen kasih. Begitu. Namanya mencuri perhatian Tuhan, mengejar perhatian Allah. Tuh begitu. Allah lihat. Cuman saudara, kita ini makhluk. Makhluk tuh ciptaan, terbatas sudut pandangnya. Bila kita melihat fisik orang, Allah tak lihat fisik orang, yang dilihat batinnya. Itu Allah. Kalau kita lihat fisiknya, maka siapa yang hadir usaha? Saya bilangin sama teman-teman tuh yang usaha dekor, Anda kudu punya mobil yang keren. Jangan sampai Anda kagak naik mobil yang keren, Anda percaya partner Anda. Karena manusia mau memandangnya fisik yang keren. Hatta pakai minjem mobil teman, mau maranin partner, pakai pinjam mobil teman, cari. Saya kalau begitu saya pinjam mobil teman saya Fortuner, silakan. Ente masuk ke rumahnya tanya, itu di mobil itu sopir gue. Wih luar biasa. Paling punya mobil sopir gue. Dia percaya. Saudara ngelamar kerja di Sudirman, ijazah saudara sampai S3, pakai baju compang-camping, yang penting mau pendidikannya. Orang dipercaya, orang melihatnya fisik orang, tapi Allah lihatnya hati. Kata Nabi, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tak lihat fisik Anda, rupa Anda, golongan genetik Anda ningrat atau bukan, darahnya darah biru apa darahnya darah merah, kagak dilihat. Yang dilihat hati. Hati yang dilihat. Allah melihat hati. Maka bagi muslim yang yakin Tuhannya itu bersifat basar, melihat, maka dia harus muncul dalam aplikasi dan implementasi kehidupannya muraqabah, merasa dikontrol, dilihat oleh Allah. Dulu ada seorang ulama punya murid 40, kelas 4 SD, 40 murid. Tapi ini kiai demen banget sama murid di sekolahnya, di sekolah diniyahnya, sama orang yang namanya Ahmad. Demen banget, sayang, sampai yang lain pada ngiri. Ini Pak Guru ini pilih kasih, masa dia yang didemenin, kita enggak. Maka kemudian terbaca oleh si gurunya keluarkan dari kocek sendiri, beli ayam 40 ekor ke bandar ayam namanya Agus,
bos ayam, beli ayam 40 ekor, dibagi sama satu-satu murid. Kata guru, muridku, itu yang kamu pegang namanya apa? Ayam. Baik, Pak Guru minta ayam dibawa pulang oleh kamu semuanya, dan tolong dipotong. Syaratnya satu, tidak boleh kelihatan oleh siapapun. Besok setor kamu ini. Paham? Paham. Baik, pulang. Maka besok muridnya pada nyetor sama guru. Ditanya sama gurunya, udah dipotong? Udah Pak Guru. Ini ayamnya, tuh udah kelihatan darahnya. Di mana motongnya? Di kamar. Waktu itu bapak pergi kerja, ibu pergi ke pasar. Kamu dipotong. Di mana? Pinggir kali. Kamu udah macam-macam. Semuanya alasan, ada yang di gunung, ada macam-macam. Tinggal yang namanya Ahmad yang belum ditanya. Ahmad, baik, ayamnya masih hidup. Loh, hidup. Yang lain sorak-sorai. Orang bodoh begini, yang lain pada mati, ayam ini hidup. Kata gurunya melotot, Ahmad, iya, disuruh apa? Disuruh potong. Loh, dengar. Tapi kenapa ayamnya hidup? Kagak dipotong kayak temen-temenmu? Pusing saya mikirin syarat Pak Guru. Karena Pak Guru mempersyaratkan tidak boleh kelihatan oleh siapapun. Saya mau motong di kamar, emang bapak kerja, ibu ke pasar, Allah lihat. Mau motong di kali, nggak ada siapa-siapa, Allah lihat. Jadi sayanya bingung, nggak bisa saya potong. Karena syaratnya nggak boleh dilihat oleh siapapun. Kalau oleh manusia aja, insya Allah bisa. Kalau siapapun Pak Guru sulit. Wong Tuhan saya sifatnya basor melihat. Kata gurunya, ini penyebabnya saya demen amanah ini, karena memiliki sifat muraqabah. Ada CCTV-nya, merasa dilihat, dikontrol oleh Allah. Sampai yang namanya Ahmad punya kakak namanya Su'ad. Di rumah mana banyak jeruk pisang di kulkasnya. Kata si kakak perempuan Su'ad bilang, Mad, ayo kita makanin jeruk pisang ini, mumpung bapak enggak ada, ibu enggak ada. Emang apa? Enggak mau saya. Emang apa? Boleh bapak enggak lihat, ibu enggak lihat, tapi Allah lihat, Kak. Dan dilihat oleh Allah kelak diminta pertanggungjawaban di akhirat. Walaupun kita ngaku yang makan pembantu, maling yang masuk rumah, tapi Allah lihat. Si kakaknya astagfirullah. Kakak lupa sama tauhid. Makasih, orang yang akhlaknya baik kayak begitu. Keyakinan seorang muslim bahwa Tuhan yang melihat membuat pribadi manusia itu lebih konsen pembenahan ke dalam. Dalam lagu Indonesia Raya, lagu kebangsaan kita, bangunlah, bangunlah jiwanya, baru kemudian bangunlah badannya. Kenapa begitu? Karena memang
yang harus didandani tempat dipandang Allah. Allah pandang qalbu, tidak fisik, tidak. Karena itu, karena yang dipandang qalbu kita, maka yang harus dibangun oleh kita hati, bukan fisik. Disebut tingkatkan iman, bukan kampanyenya tingkatkan imun, tidak. Muslim selalu konsen ke dalam. Bila iman meningkat, imun 75% naik. Bila iman menurun, imun menurun. Karena berangkat dari batin. Hubungan batin dengan lahir seperti hubungan hati dengan mulut, seperti hubungan teko dengan mulut teko. Bila teko isinya susu, akan keluar saat dituang susu. Kalau di dalam teko itu isinya kopi, waktu dituang keluar kopi. Ada enggak di Ciledug di Karangtengah ini teko isinya susu, waktu dituang dari mulut teko keluar kopi? Ada enggak? Hah? Ada teko dalamnya susu, waktu dituang keluarnya kopi. Pertanyaannya, ada enggak? Ada enggak? Enggak ada. Baik. Ada enggak di Karangtengah nih orang ngomong begini, walaupun mulut saya judes, hati saya baik? Ada enggak? Hah? Ada enggak? Banyak enggak? Loh, saudara, enggak pakai sejam udah pelin-pelan. Saya tanya, ada enggak di dalamnya susu waktu dituang keluar kopi? Hah? Enggak ada. Baik, saya tanya, ada enggak orang walaupun mulut saya judes tapi hati saya baik? Ada enggak? Hah? Ada enggak? Ini yang benar nih. Ada enggak? Banyak enggak? Katanya enggak ada tadi. Hah? Loh, kalau yang namanya judes, bahasa lain saya kopi, baik bahasa lain saya susu. Saya mau tanya, di dalamnya susu keluarnya kopi, ada enggak? Ada enggak? Ada enggak orang ngomong begini, walaupun judes hati saya baik? Ini saya nggak berhenti ini ngaji ini kalau belum paham. Ada enggak? Banyak enggak? Loh, katanya enggak ada. Kalau mulutnya judes, hatinya judes. Karena kalau di dalamnya kopi, keluarnya masa keluar susu? Dalamnya susu, keluarnya kopi. Mana ada? Bohong. Bohong. Allah itu lihatnya hati, bukan mulut. Nggak bisa. Amat Tuhan yang dipandang hati. Maka konsenlah kita membangun infrastruktur kolbu, bukan fisik.
hati yang didandani. Hati ini biar rapi, harus konsen. Kenapa ada suami istri, istrinya di depan? Itu kalau udah marah, uratnya keluar. Urat. Itu kata si laki, lu ini mah punya mata apa kagak? Begitu. Ada nggak bu laki yang kayak begitu? Ini yang bener nih. Nggak ada, alhamdulillah. Tapi ada doa. Nggak ada. Tapi nyengir-nyengirnya ada ragu saya. Kenapa dia pakai narik urat sementara ada di depan? Kenapa harus kencang? Kan di depan. Kenapa masih nanya punya mata kagak? Kan lu kawin karena punya mata. Beda sama anak muda yang lagi pacaran, ngomongnya bisik-bisik. Ya. Ada calon mertua di situ, tapi kedengeran, duduknya jauh. Kudunya juga yang lagi pacaran ini nih yang narik urat nih, karena jauh. Kudunya juga ini yang pelan ngomongnya, kan di depan. Karena yang dipandang adalah hati, yang dilihat adalah hati. Ini permasalahannya hati. Walaupun ini laki badannya dekat dengan bini, hatinya lagi jauh. Maka supaya kedengeran jarak hatinya jauh, maka tarik urat. Ampe nanya, punya mata kagak? Kelihatan tuh, kagak kelihatan. Saking apanya? Apanya? Hatinya. Lain yang lagi pacaran, biar fisiknya jauh, hatinya deket. Kedengeran. Fisik boleh jauh, hati dekat. Kayak ibu-ibu, motor lakinya prepet depan, itu langsung sama anaknya, Tong, baba lu tuh udah pulang tuh. Nggak lihat sih, karena dekat di hati. Dari prepet aja udah paham suara motor bututnya tuh, lakinya pulang, ada di hatinya. Begitu. Dan Allah pandang hati. Di mata Allah, wirid enggak perlu 1000 sholat, enggak. 2 rakaat asal kita penuh ketulusan, punya nilai besar di mata Allah. Karena Allah tidak memandang kuantitas, tapi pandang kualitas, isi di dalam. Itu Allah. Sering kita muncul di masyarakat, aduh Pak, si anu tuh kaya tapi pelitnya 70 rajab. Ya Allah. Ada sampai begitu. Lain dengan si anu, pada orang miskin, ya Allah pemulung, tapi ya Allah berbaginya. Ini kenapa? Karena yang dipandang Allah bukan fisik kayak Anda. Ada orang duitnya banyak tapi pelit 70 mulut. Itu orang namanya miskin bergelimangan harta. Itu si pemulung namanya kaya raya dengan bungkus berkekurangan harta. Karena kaya, miskin nilainya di jiwa. Dan ini yang dipandang oleh Allah.
penyakit apa aja yang datang di badan kita, kalau mau jujur, bukan dari makanan, ndak ada makanan, tapi berangkat dari hati yang kurang pandai dikelola, padahal dia dipandang oleh Allah. Sering kita ngelamunin, mikirin orang, si anu tuh ya Allah, kurang apa gua sama dia, miring kiri, padahal gua kayak begitu banget ya, miring kanan, sampai jam 11, sampai jam 12. Yang kita pikirin kira-kira malam itu ngapain? Tidur. Ngorok nggak? Dia lagi mikirin kita nggak? Jadi tinggian dia, tinggian kita. Yang benar nih, tinggian dia, tinggian kita. Kenapa? Hah? 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 Tinggian dia, tinggian kita. Kenapa? Dia dibantuin kita pikirin, sementara dia mikirin dirinya. Kalau kita ada yang mikirin kagak? Lah kagak, kita kagak mikirin diri, mikirin dia. Siapa yang mikirin kita? Tambah sengsara kita. Yang kayak begitu. Jangan mikirin mulu, ngomentarin begini begitu, ngapa ya? Diparanin, malah lihat angonannya, bebek dilihat lagi. Enggak usah dipikirin. Enak di dia. Dia mikirin dirinya, kita bantu mikirin dia, enggak usah. Mendingan mikirin dalailan amaratiban. Itu aja dah kita, biar enak hidup kita. Allah pandang hati, pandang hati. Maka kita hati yang harus didandani, hati. Kalau hatinya bermasalah, repot di muanya. Ada orang dari mulai Sya'ban sampai sekarang ora sholat Jumat, ndak, sholatnya duhur, laki. Ketika ditanya ngapa, ada corona, ada corona. Jadi kalau ke masjid maknanya banyak penyakit, termasuk penyakit namanya corona di masjid. Oh begitu ya. Tapi herannya kalau udah ketemu minggu di Green Lake ada, ampe dia paruh Ciseeng nyampe main sepeda, ampe di Cisau rumah makan Cere nyampe, ampe ke Kembangan rumah makan kepala kakap Haji Rojali nyampe pakai sepeda, nyampe jauh. Masjid cuman 100 meter dari rumahnya, orang nyampe. Tapi ke pasar nyampe yang jauh, karena di pasar selamat, aman, rahmat Allah banyak. Di tempat hiburan, Car Free Day, ada Tuhan, rahmat banyak, keselamatan ada. Kalau di masjid penyakit melulu, rusak tauhidnya, rusak. Dari sini berangkat, dari sini berangkatnya. Sampai ada orang di masjid begitu, kita tanya, bang, ngapa itu karpet digulung? Ini corona, guru, corona. Oh guru, corona. Jadi coronanya nanti nempel di karpet. Jadi karena nanti daripada karpet ini kena corona, masuk rumah sakit. Saya belum tahu rumah sakit karpet kena corona di mana. Saya bingung. Jadi mendingan
gulung, takut karpetnya kena corona. Jadi sehingga karpet mau enggak kena, ubin kena karena sujud ke ubin, kena corona. Bawa sejadah dari rumah, justru 7 mulut belum dicuci, corona bangsat aja banyak, belum corona. Maka kalau dia tauhidnya pengen benar, yang karpet masjid digulung tuh, kalau pengen bener tauhidnya tidak rusak, harus lanjut. Jangan segitu doang memahami agamanya. Kalau karpet digulung karena corona, benerin tauhidnya, tolong ubinnya dicabutin biar enggak nempel di ubin corona, langsung ditanam sujudnya. Kenapa? Karena coronanya nempel juga di ubin-ubin masjid. Ngeri ubinnya kena corona, nanti rumah sakit ubin enggak ketemu. Dia kagak pikirin tuh yang nyumbang karpet sekarang udah mati, di kuburnya gelap gara-gara dia, karena nggak dapat ganjaran. Padahal dulu ngerayunya, dia bilang kalau nyumbang karpet di masjid ente udah mati, ganjaran ngalir selama orang sholat. Berhenti dia, rusak dia, kelak dituntut di akhirat oleh yang mati yang nyumbang-nyumbang itu. Karena apa? Rusak tauhidnya. Masa di masjid ada penyakit, di pasar aja nggak apa-apa. Ini karena iman dalam hati yang bermasalah. Salah dia, tauhidnya tidak benar, nanti dituntut sama yang mati-mati yang nyumbang. Kuburannya gelap ulah kita, tar dituntut. Siapa pengurus-pengurusnya yang model begitu di akhirat, sekarang dunia, tar menuduh yang nyumbang pakai turun-turun di karpet segala macam. Corona kayak apa itu? Sampai ke karpet segala macam, lubang angin nanti masuk, ribet. Ini karena memahami konsep Allah melihat, tidak duduk di hati. Konsepnya dari yang dia lihat di televisi, tidak konsep penyakit menular, Allah yang menularkan, bukan karpet. Begitu. Jadi repot. Mau sholat Jumat aja susah, pakai ditembak jidat kita. Pak Haji, bentar dulu Pak Haji, ininya untung nggak ngapa, mungkin udah baca ratib kali ya. Berapa suhunya? 33. Ya 33, diomelin sama dia. Ini pengalaman hidup saya ini. Pak Haji 33, iya, alhamdulillah. Loh, kenapa 33 itu sehat Pak Haji? Oh sehat ya, makasih alhamdulillah. Nah begitu Pak Haji. Iya baik. Jalan Pak Haji lewat sini, suruh mandi saya, disemprot. Katanya sehat, tapi disemprot lagi. Ini nggak percaya kita sehat, padahal dia juga yang ngetes 33. Tapi ya kita nurut aja, masuk ke masjid. Pak Haji jaga jarak. Innalillah. Katanya udah disemprot sehat, masih jaga jarak. Bingung juga. Ini corona kayak apa? Sampai 3 lapis, masih juga kena juga. Sampai segitunya. Bukan coronanya, ini mau OTG. Orang tampak gila. Betapa dari rumahnya Karangtengah, kerja di mana ya? Pulau Gadung. Naik motor sama temennya, boncengannya rapet, sampai kantornya jaga jarak.
pulang rapat lagi, dikata waras. Rada-rada, dikata rada-rada, waras. Coba itu, apa ya kayak begitu tuh modelnya. Waktu naik motor, corona nggak ada, di kantor ada, bingung juga. Bingung. Ini tauhid yang harus didandani, bermasalah. Oleh karena itu saudara, hati ini yang harus dibenerin biar mantep kita. Lah kita katanya yang pakai masker itu orang sakit. Sekarang semua orang pakai masker. Lah kan berarti nggak bisa bedain mana yang sehat, mana yang sakit. Jadi semuanya sakit. Habis begitu nggak boleh lagi pakai masker sekuba. Sepengimaman aja udah gede, apalagi sekuba kan gede banget. Karena renggang, jadi masih masuk dari pori-porinya. Padahal karena usaha orang kecil, tak bermerek SNI, dia nggak perlu dapat duit dan makan. Kudu yang rapat, kagak bisa napas, alhamdulillah langsung lewat. Karena rapat. Ini yang keluar dari hidung nih yang kurang sehat kepada kita. Yang kurang sehat dikeluarin, itulah napas keluar. Yang kita sedot itu oksigen sehat. Yang keluar dari kita yang busuk, yang kita minum susu, yang keluar dari kemaluan kita kotoran. Dari keluar nih ditutup nih, yang gak sehat masuk sama kita, jadi penyakit. Begitu. Jadi biar sakit semua. Begitu. Jadi repot. Oleh karena itu dandani iman kita, Allah Maha melihat. Kita malu berbuat maksiat, malu karena dilihat Allah. Masa kita curiga sama yang kayak gitu-gitu? Sebab kiasnya jok motor Gojek teman-teman kita ini kudu ganti. Habis didudukin orang lain, si A duduk, si B copot dulu, ganti. Repot kalau nyantok kayak pengurus musola masjid yang gulung ini, karena nempel dari celananya. Apa ya gitu-gitu? Enggak. Yakini dandani tauhid kita biar benar sama Allah. Jangan terlalu kita berlebihan. Nanti kita mati karena ketakutan, bukan karena penyakit. Yakini Allah lihat kita. Kita sulit kayak apa sekarang, jangan banyak mengeluh. Allah lihat, sampai sekarang masih hidup, masih sehat, masih makan. Apakah itu enggak ada kasih sayang Allah? Nanti kalau terus mengeluh bahaya. Kita kudu banyak istighfar. Penyakit ini enggak bisa. Salah kita. La yakhafannal abdu illa dzambah. Seorang hamba tak boleh takut sama apa saja. Sama pemimpin dolim jangan takut, sebab jiwa dia di tangan Allah dan Allah lihat kelakuan dia. Gak perlu takut. Tidak perlu takut sama bini yang ngomel mulu, tidak perlu takut. Allah lihat dan dia ada di genggaman Allah. Tak perlu takut
kepada anak yang bengal, Allah lihat dan jiwa dia di genggaman Allah. Tak perlu takut sama orang menfitnah, menjelek-jelekan, zalim. Tak perlu takut. Jiwa dia di genggaman Allah. Apa yang ditakuti? Takuti dosa kita. Karena dosa mendatangkan banyak malapetaka. Dosa inilah yang ditakuti. Dosa menutup pintu kebaikan Allah. Ini yang harus kita takuti. Tidak perlu kita takut sama apa saja, termasuk corona. Iya, corona. Takutnya sama dosa yang kita lakukan. Allah lihat sifatnya basar, dandanin batin kita. Kata Nabi, inna fil jasadi mudghah, di dalam tubuh Anda ada segumpal daging. Bila dia bagus, yang lain bagus. Bila dia busuk, yang lain busuk. Itulah qalbu Anda. Karena di situ tempat dilihat Allah, tempat senang dalam hidup, tempat susah dalam hidup, hati, bukan fisik. Boleh fisik di penjara, tapi hatinya bahagia, bahagia dia. Boleh fisiknya di luar, tapi terpenjara oleh keadaan. Kenapa? Karena jiwanya jauh dari Allah yang maha melihat. Bila sudah mampu mentelaah ini, namanya masuk pada kelas ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Kau berngabdi kepada Allah, yakini kau bisa melihat Allah seakan-akan. Tak bisa musyahadah, turun, yakini Allah melihat Anda. Muraqabah. Maka muraqabah, merasa diawasi oleh Allah, ini adalah buah dari keyakinan orang bahwa dirinya dilihat Allah. Maka konsep hidupnya dua. Tak mau dilihat Allah di tempat yang dilarang, tak mau dicari-cari Allah di tempat yang disuruh. Itulah keyakinan orang yang paham bahwa Allah bersifat basar. Segini dulu, nanti 2 kali materi. Dalil basar mana, implementasi yang sesungguhnya harus bagaimana. Mudah-mudahan dapat difahami daripada kajian basar ini, sehingga hidup kita penuh ketenangan, ketentraman, kenyamanan dan kebahagiaan. Amin.